Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rista Nurul Haliza dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 5 dengan NIM 520051200019. Sebelumnya yang terhormat Bapak Syarif Khalil MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Filsafat Islam dan serta teman-teman, saya di sini akan menjawab soal UTS mata kuliah Filsafat Islam dengan pertanyaan, yakni yang pertama, jelaskan bagaimana Anda membuktikan keberadaan Tuhan secara filosofis. Kemudian yang kedua, jelaskan mengapa Tuhan tak dapat dibuktikan keberadaannya dengan metode empiris. Kemudian langsung saja saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Untuk pertanyaan yang pertama, yakni jelaskan bagaimana membuktikan keberadaan Tuhan secara filosofis. Sebelumnya, Tuhan menjadi diskusi yang sering kita bincangkan, atau banyak sekali diskusi atau wacana-wacana mengenai Tuhan, dan tidak akan pernah selesai. Seluruh umat manusia selalu tertarik merenungi hal-hal yang berkaitan tentang Tuhan. Apakah Tuhan yang ia imani ini memang ada atau tidak? Di sini saya akan memberikan 4 pembuktian tentang keberadaan Tuhan. Yakni yang pertama, ide tentang Tuhan sebagai bukti adanya Tuhan. Kemudian yang kedua, Tuhan itu maha sempurna, maka dia harus ada. Kemudian yang ketiga, keteraturan alam semesta bukti adanya Tuhan. Kemudian yang keempat, suara hati sebagai bukti bahwa adanya Tuhan. Nah, untuk yang pertama, yakni ide tentang Tuhan sebagai bukti adanya Tuhan, atau gagasan itu. Nah, kemudian pembuktian pertama, Tuhan ini bertolak dari ide tentang Tuhan di dalam pikiran kita. Di dalam pikiran kita terdapat banyak ide-ide, misalnya ide tentang mobil, ide tentang rumah, dan lain-lain. Kemudian pikiran kita terdapat ide tentang yang ternyata tidak berasal dari pengalaman atau persepsi indrawi. Kemudian saya punya pengalaman tentang kebaikan, kesempurnaan, keindahan, kebijaksanaan, kemandirian, tetapi pengalaman itu selalu terbatas dan berbeda dari kemahaan Tuhan yang tak terhingga. Sehingga ide tentang Tuhan itu sebenarnya bukan hasil proyeksi atau ciptaan manusia, melainkan telah ditanamkan di dalam pikiran kita oleh sosok yang tak terhingga itu sendiri. Kemudian untuk pembuktian yang kedua, yakni Tuhan itu maha sempurna, maka dia harus ada. Kita semua pasti setuju jika Tuhan maha sempurna. Jika ada orang yang tidak setuju, maka hal itu merupakan kontradiksi atau penolakan di dalam pikirannya sendiri. Kita semua tahu Tuhan maha sempurna. Nah, jika Tuhan maha sempurna, konsekuensinya dia harus ada, karena jika Tuhan tidak ada, maka dia tidak maha sempurna. Yang kurang dari dirinya yaitu keberadaannya. Jadi karena Tuhan maha sempurna, maka dia ada. Kita lihat sangat simpel, bukan pembuktiannya akan adanya Tuhan. Ide tentang eksistensi atau keberadaan sudah masuk ke dalam ide tentang kemahasempurnaan. Kemudian yang keempat, suara hati. Kemudian yang ketiga, yakni keteraturan alam semesta, yaitu bukti adanya Tuhan. Alam semesta sangatlah teratur dan tertata sehingga dengan rapi, layaknya sebuah mesin, adanya bumi, langit beserta isinya. Segala hal yang di dalam semesta ini seolah terarah kepada manusia, misalnya tanah ada supaya bisa ditumbuhi rumput-rumput dan lain sebagainya. Kemudian untuk pembuktian yang terakhir, yakni suara hati sebagai bukti adanya Tuhan.
Semua orang pasti pernah melakukan suatu tindakan yang jahat, tetapi ketika kita melakukan suatu tindakan yang jahat, seolah-olah ada suara yang berkumandang di dalam hati kita bahwa perilaku itu jahat dan tidak seharusnya kita lakukan, bahwa itu membuktikan adanya Tuhan di dalam hati kita. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yakni jelaskan mengapa Tuhan tidak dapat dibuktikan keberadaannya dengan metode empiris. Sebelumnya, apa sih empiris itu? Empiris itu adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Secara etimologi, istilah empiris berasal dari bahasa Yunani emperia, yaitu berarti pengalaman. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Jadi secara sederhana, empiris yaitu berdasarkan pengalaman, dan juga empiris dikatakan sebagai ilmu yang didasarkan pada observasi kenyataan akal sehat. Kemudian di sini, bisakah keberadaan Tuhan itu dibuktikan secara empirik? Pertanyaan itu tentu beda dengan pernyataan bahwa bukti eksistensinya Tuhan sebenarnya dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikan secara empirik. Sebagai contoh, bukti-bukti fisik peninggalan dari peristiwa terbelahnya Laut Merah sudah ditemukan para ahli sejarah untuk membuktikan bahwa peristiwa itu benar-benar terjadi dan bukan dongeng semata. Tapi sampai ke taraf ini pun ateis tidak bergeming untuk tetap tidak percaya bahwa sebagai menganggap itu hanya dongeng semata. Sebuah sikap yang sebenarnya jauh dari ilmiah karena mengingkari suatu fakta dengan menyebutnya sebagai dongeng keberadaan Tuhan yang dipermasalahkan kaum ateis utamanya lewat ranah filsafat. Jadi epeti itu yang penjelasannya mungkin hanya ini yang jadi umatnya hanya lewat ranah filsafat. Mungkin dari dua soal tadi yaitu bagaimana penjelasan mengenai pembuktian tentang adanya Tuhan dan mengapa Tuhan tidak dapat dibuktikan keberadaannya dengan metode empiris. Hanya itu yang saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf. Sekian, wassalam.